Jalur 2 dari arah barat, segera masuk kereta api Siliwangi dari stasiun Sukabumi tujuan akhir stasiun Cipatat. Harap berhati-hati di jalur 2 dari arah barat, segera masuk kereta api Siliwangi. Banyak ketidakpastian yang terjadi dalam hidup kita. Bentuknya bisa bermacam-macam, pun peristiwanya beragam. Demi menyiasati semua ketidakpastian, kepercayaan menjadi hal signifikan. Aku selalu percaya, kerja keras tidak mengkhianati usaha. Aku selalu percaya, berbuat baik kepada sesama tidak membuat kita merana. Aku selalu percaya, berbakti kepada orang tua membuatkan hidup yang bahagia. Saya Irfan Mulyonugroho, biasa dipanggil Irfan. Saya lahir di Tasikmalaya, 16 April 1993. Saat ini saya berumur 27 tahun, sekarang berprofesi sebagai PPK. Perjalanan saya dari rumah menuju tempat kerja dapat dibilang cukup melelahkan. Butuh sekitar 4 jam perjalanan hingga mencapai stasiun Cipatat, tempat saya berdinas. Jarak tempuh yang cukup jauh mengharuskan saya untuk tinggal di rumah dinas selama kedinasan berlangsung. Stasiun Cipatat sendiri terletak di daerah operasi 2 Bandung. Saat ini melayani perjalanan kereta api Siliwangi dengan relasi Sukabumi Cipatat pulang pergi. Setibanya saya di stasiun, seperti biasa, saya bercengkarama dengan petugas yang berdinas sebelumnya. Lalu melakukan segenap persiapan untuk memulai dinas, seperti mengenakan atribut seragam. Dilanjut dengan memeriksa emblasmen, agar alat yang digunakan berfungsi dan tidak menimbulkan kendala sedikit pun. Cipatat monitor. Masuk Bravo. Pesawat 3 minta dibalik ke kedudukan lurus Bravo. Masuk 3 dibalik. Selesai mengecek emblasmen, kegiatan saya berlanjut dengan memimpin briefing atau apel pagi sebelum berdinas. Apel pagi diikuti oleh seluruh kru stasiun, diantaranya tugas jaga lintasan atau PJL, tugas langsir atau PLR, tugas loket, serta tugas keamanan daerah atau PKD. Dalam apel tersebut, saya sebagai PPKA menyampaikan instruksi kerja atau kegiatan apa saja yang harus dilakukan oleh semua kru dalam melaksanakan kedinasannya. Sebagai PPKA, saya harus melaksanakan serah terima dinasan PPKA yang dinas sebelumnya. PPKA yang digantikan wajib menjelaskan apa saja yang harus diketahui oleh penggantinya, untuk memastikan perjalanan berikutnya aman, lancar, dan terkendali. Proses serah terima dinasan tersebut ditulis dan ditandatangani dalam Warta KA atau WK. Setelah semua persiapan telah dilaksanakan, saya selanjutnya bersiap untuk melayani kedatangan kereta api. Selanjutnya seperti biasa PPKA mengoperasikan peralatan persinyalan, mengisi administrasi dalam buku WK. Dikarenakan stasiun Cipatat ini adalah stasiun langsiran, PPKA harus sebelum melaksanakan langsiran harus memimpin briefing terlebih dahulu dengan kru yang berdinas. Di antaranya adalah ada masinis, ada
juru langsir sebagai pemandu langsiran, serta ada petugas towing atau petugas sarana yang memeriksa rangkaian kereta api tersebut. Selesai dengan pralangsir, dilakukanlah langsiran. PPKA sebagai pemimpin langsir harus mengomandoi secara langsung menggunakan alat komunikasi yang terekam kepada juru langsir serta masinis untuk memberikan instruksinya atau semboyan-semboyan yang harus diberikan kepada masinis oleh juru langsir tersebut. Setelah proses langsir berjalan dengan lancar, tugas saya selanjutnya adalah melakukan persiapan untuk keberangkatan kereta api. Dimulai dengan menyiapkan 2 dokumen perjalanan, yaitu LAPK atau Laporan Kereta Api dan LKDR atau Laporan Kondektur. Laporan ini menjadi panduan masinis serta kondektur selama dalam perjalanan. Sebagai LAPK untuk Plat 37 Siliwangi, tidak ada atas plat tambahan, tidak ada persilangan luar biasa. Silakan LAPK-nya. Silakan dilanjut. Kedok sinyal K dibalik. Indikator sinyal A1 A2 menyala hijau. Saat menunggu kedatangan kereta api yang lain, biasanya saya melakukan perawatan terhadap peralatan yang sering saya gunakan. Misalnya seperti membersihkan handle, roda-roda, serta peralatan mekanik lainnya. Stasiun Cipatat dilengkapi dengan peralatan pengamanan EMI atau Electrical Mechanical Interface. Yang unik dari stasiun Cipatat, EMI sendiri atau peralatan pengamanannya sendiri unik karena di sana untuk merubah kedudukan wesel ataupun indikasi sinyal masih menggunakan handle seperti halnya di peralatan mekanik biasa. Namun dipadukan atau diintegrasikan dengan peralatan elektrik di mana motor wesel yang menggerakkan wesel sendiri itu menggunakan motor wesel, bukan roda kawat. Selanjutnya, indikasi atau indikator sinyalnya sendiri menggunakan cahaya. Jadi awalnya ada 3 kali pendidikan. Yang pertama yaitu POP, petugas operasi prasarana, diklatnya selama 3 minggu. Di sana dilanjut ke diklat PPKA. Di sana kita diajarkan tentang materi tentang menjadi PPKA. Diklatnya kurang lebih selama 4 bulan, dilanjut ke diklat kecakapan O50. Di sana kita dilatih untuk lebih mengerti tentang lintas, belajar di stasiun selama 3 bulan. Selanjutnya sebelum menjadi PPKA, kita harus melakukan sertifikasi terlebih dahulu, yaitu di Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang di Bekasi, Kementerian Perhubungan. Sebelum saya menjadi PPKA, sebenarnya saya sudah berkarir di kereta api sebagai juru gambar atau drafter di unit aset Daob 2 Bandung sebagai pegawai kontrak. Pada saat itu ada kesempatan untuk menjadi pegawai tetap, namun yang dibuka adalah untuk PPKA atau pegawai operasi. Alhamdulillah di sana saya keterima sebagai calon PPKA di Stasiun Besar Bandung. Dunia operasi atau khususnya PPKA adalah hal yang baru bagi saya, namun disitulah tantangannya. Untuk saya dapat terus belajar dan mengembangkan kapabilitas saya untuk dapat menjadi seorang PPKA. Setelah menjalani dinas sebagai PPKA, saya sangat mencintai profesi ini. Bagi Anda para penumpang kereta api Siliwangi,
Saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Cipatat. Pekerjaan menjadi PPKA ini sebenarnya tidak pernah terbesit dari sejak kecil. Namun kalau ngomongin soal cita-cita, dari kecil mungkin saya pengen jadi polisi atau guru karena mengikuti profesi kedua orang tua saya. Irfan itu adalah anak yang mandiri sejak kecil, sudah terbiasa ditinggal oleh orang tua karena ibunya seorang pendidik, bapaknya seorang anggota Polri, sehingga sudah terbiasa mandiri. Abi itu sosok lelaki yang penuh tanggung jawab, menuntun saya dan anak ke kehidupan yang lebih agamis, sosok yang penyayang, sabar dalam setiap menghadapi permasalahan, dan selalu berusaha untuk menjadi pemimpin dan imam yang lebih baik lagi di keluarga. Pengalaman yang paling mengenang buat saya adalah saat berdinas di hari-hari besar. Di posisi tempat biasa saya berdiri, kereta yang bisa saya lihat terbatas. Hanya 2-3 kereta saja. Tapi yang saya tahu pasti, puluhan orang berlalu lalang di sini. Saya yakin ada seseorang yang berdoa agar orang yang dikasihnya bisa sampai rumah dengan selamat. Saya yakin ada seseorang penumpang kereta api yang memendam rindu terdalam karena sudah sekian tahun lamanya tidak bertemu dengan keluarga. Menjadi bagian kecil dari momen tersebut adalah hal yang selalu menjadi cerita tersendiri bagi saya. Meskipun saya tahu salah satu risiko besar bagi profesi ini adalah mengorbankan waktu bertemu dengan keluarga. Mungkin ketika memendam kerinduan pada anak saya, cuman hanya bisa memandangnya di layar telepon melalui video call. Saya memahami ada harga mahal yang harus dibayar. Jauh dari keluarga tercinta adalah pengorbanan sakral di tengah kondisi rawan buyar. Bukan kami tidak pernah jatuh. Kami berpegangan tangan, saling menguatkan sesama. Kopi Pak Erwin, terima kasih. Ya, ada namanya rasa kesendirian gitu, kesepian apabila sudah jauh gitu. Apalagi di tahun kemarin, di tahun 2020, kakak dan bapak kan sudah meninggal. Jelas itu membuat berat. Ada Abi di rumah, rasanya itu senang, lega gitu. Ada pendukung, ada sosok yang melindungi. Ambil. Yo, tarik. Karena waktu Abi lebih banyak berdinas di luar, jadi ketika Abi sedang berada di rumah, Abi memaksimalkan waktunya dengan bermain dengan anak, mengajakkan jalan-jalan, bercocok tanam di kebun belakang, itu sih, dan banyak berkumpullah dengan keluarga. Tentunya saya menginginkan Irfan ini menjadi anak yang bermanfaat bagi bangsa, negara, dan agama, taat terhadap ajaran agamanya, kemudian menjadi orang yang bertanggung jawab, baik terhadap pekerjaannya, terhadap keluarganya. Abi, terima kasih karena Abi sudah menjadi sosok yang
penuh tanggung jawab, sudah menjadi penguat untuk Umi dan Dede dan untuk keluarga. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah Umi selama ini. Terima kasih telah menjadi ayah dan suami yang hebat untuk kita. Travel along the road, and there by your side, the highest of mountains and the oceans wide. And as you flow into my arms, Semakin hari saya semakin mengerti. Beribu terima kasih layak kusematkan pada kedua orang tua dan keluarga tercinta. Lewat mereka aku belajar mengabdikan diri untuk keluarga, bangsa, dan negara. Sepanjang jalan rel kereta api adalah sepanjang jalan pengabdian PPKA.